Hadis yang ke-15. Al-hadithul khamis asyara. Al-hadithu utawi iki iku hadis al-khamis asyara kang kaping 15. An Abi Hurairah dan riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu muga ridhani Allahu sinten Allah ta'ala halimahul sinten Allah anhu marang Abu Hurairah. Anna Rasulullah yang sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala iku ngendika sinten Rasul. Man utawi sapane wong kana iku ana sapa man yu'minu iku iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil dina al akhir kang akhir falyaqul mongko becik ngucap sapa man khairan ing kebagusan aw yasmus utawa becik meneng sapa man. Paman lan utawi sapane wong kana iku ana sapa man yu'minu iku iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil dina al akhir kang akhir falyukrim mongko becik mulyaake sapa man jarahu ing tanggane man. Waman lan utawi sapane wong kana iku ana sapa man yu'minu iku iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil dina al akhir kang akhir fal yukrim mongko becik mulyaake sapa man dhaifahu ing tamune man. Rawais riwayatake ing hadis Al-Bukhari sinten Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Jelaskan hadis tersebut. Jadi di hadis ke-15 ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang bagus atau lebih baik diam. Falyaqul khairan. Sebagai seorang muslim, hendaknya ia berpikir terlebih dahulu sebelum berkata. Ia harus bisa melihat apakah yang akan diucapkan itu tidak akan menyakiti orang lain dan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mengajarkan ilmu. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berbicara yang tidak berzikir kepada Allah, karena yang banyak bicara dan tidak berzikir kepada Allah akan menyebabkan hati yang keras. Dan manusia yang paling jauh dari Tuhannya adalah ia yang berhati keras. Auliyasmut atau lebih baik diam. Jika apa yang dia ucapkan itu menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit pada yang lain, maka hendaknya ia menahan apa yang akan diucapkan tersebut, karena hal tersebut bisa menjaganya dari menjaga dirinya dan menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Salah satu tanda kesempurnaan iman dan Islam seseorang ialah ia yang berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Caranya dengan jika kita memiliki rezeki yang lebih, maka hendaklah kita berbagi. Misalnya tetangga kita butuh bantuan, hendaknya kita membantu. Dan jangan sampai kita menyakitinya, karena penyakit tetangga adalah penyakit iman yang dapat menyebabkan kehancuran. Dan yang terakhir, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkomitmen kepada ajaran Islam dan mengikuti jejak-jejak para orang-orang mukmin, maka wajib baginya memuliakan tamunya. Caranya dengan menghormatinya, menyambutnya dengan ramah, segera menyajikan jamuan,
Nah, jamuan. Apakah jamuan itu hak seorang tamu ataukah bentuk keramahan dari sang tuan rumah? Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa menjamu seorang tamu punya wajib bagi setiap orang muslim. Rasulullah bersabda, menjamu tamu itu waktunya selama 3 hari, dan selama sehari dijamu dengan makanan yang lebih baik dari yang dimakan sang tuan rumah. Kemudian yang 2 hari selanjutnya dianggap sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sudah penjelasan itu. Coba hadis ke 18. Al-haditsu tsamina asyara. Al-haditsu utawi ikon hadis at-tsamina asyara kang kaping 18. An Abi Dzar. Dan riwayatake saking Abi Dzar, Jundub bin Junadah, rupane Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman. An Abi Abdurrahman, Mu'adz bin Jabal, rupane Mu'adz bin Jabal. Radhiyallahu ridhani Allahu setan Allah Ta'ala halimahu setan Allah anhuma marang Jundub bin Junadah lan Mu'adz bin Jabal. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ngendika setan Rasul, ittaqi taqwa sapa sira Allah ing Allah haitsuma ing dalam endi nggonan kunta kang ana sapa sira wa atsbihi ini wa atsbihi lan nutburi sapa sira as-sayyi'ata ing keelekan al-hasanata ing kebagusan tamhu maka bisa lebur apa hasanah ha ing sayyi'ah wa khaliqi lan mergaula sapa sira an-nasa ing menungsa dikhulukun kelawan pira-pira akhlak hasanin kang bagus. Rawais meriwayatake ing hadis At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten Imam Tirmidzi, haditsun iku hadits hasanun kang bagus. Tapi bang bin nusakhi lan iku tetep ing dalem sebagiane tuladha hasanun kang bagus, sahihun kang leres. Jelaskan isi hadis itu. Di hadis ke-18 sahabat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang bagus, karena sesungguhnya perbuatan bagus bisa melebur perbuatan yang jelek. Wa khuluqin nasa, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Bagaimana itu penjabarannya bergaul dengan akhlak yang bagus itu? Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya kita punya 2 teman. Yang satunya suka keluyuran, suka jajan-jajan, dan yang satunya rajin mengaji, rajin belajar. Maka kita bisa bergaul dengan orang yang rajin, karena seseorang itu bisa dilihat dari siapa temannya. Apakah yang gak rajin itu harus dicampakkan begitu aja gitu? Tidak. Kan di situ teksnya bergaullah dengan manusia dengan bergaul yang bagus. Bukan, apakah yang dimaksud bergaul yang bagus itu orang yang dipergaulin adalah orang yang bagus, atau kita yang harus bergaul dengan orang itu dengan pakai sikap yang bagus gitu yang dimaksud? Kita yang bergaul dengan orang dengan akhlak yang bagus. Misalnya seperti teman kita ya teman kita gimana? Misalnya teman kita
punya kesalahan gitu ya. Ha. Jadi jangan dipermalukan kalau punya kesalahan. Itu bagian dari bergaul dengan bagus. Masa temannya sendiri dipermalukan di dekat orang-orang gitu, berarti kan pergaulannya agak bagus jadinya. Jadi yang dimaksud ya bukan nyari teman yang orang temennya yang bagus, tapi kita sendiri yang harus bergaul dengan orang pakai sifat yang bagus. Selain juga orang kalau bisa orangnya yang digaulin juga bagus ya, kita sendiri ya harus tetap pakai sifat yang bagus. Meskipun orang jelek kepada kita, maka balasnya tetap pakai yang bagus biar gak sama gitu. Sudah penuh itu hadisnya, tagnya sudah penuh. Coba tag ke hadis ke di atas 30 lah, 34. Al-haditsul rabi'u wa thalathuna. Al-haditsu utawi iki kawan hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wa thalathuna lan 30. An Abi Sa'idin dan riwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri kang poso Khudri. Radhiya maka ngridani Allah sinten Allah anhu marang Abi Sa'id. Qala ngendika sinten Abi Sa'id. Sami'tu midhangat sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hali ngendika sinten Rasul. Man utawi sapane wong roa iku ningali sapa man mingkum saking sira kabeh mungkaran ing kemungkaran fal yughayyir mongko becik ngubah sapa man hu ing mungkar jadihi kelawan tangane man fa illam yastati mongko lamun ora kuasa sapa man fa bilisanihi mongko kelawan lisane man fa illam yastati mongko lamun ora kuasa sapa man fa biqalbihi mongko kelawan atine man padahal dikalan utawi mungkon-mungkon katinoto al-aful imani iku paling apes-apes iman. Rawais riwayatake hu hadis Muslim dan Imam Muslim. Gimana penjelasannya dari hadis tersebut? Penjelasan singkatnya. Di hadis 34 ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu maka dengan hatinya. Karena yang demikian itu tingkatan iman yang paling rendah." Untuk yang pertama itu merubah dengan tangan itu gimana maksudnya? Seperti memeranginya. Merangi. Kalau di sebuah kekuasaan berarti gimana? Sebuah pemerintahan umpamanya. Berarti dengan kata lain menggunakan kekuasaannya ya untuk mengubahnya. Jika bawahannya korupsi gitu, sebagai atasannya langsung ketahuan, maka merubah dengan tangan yang dimaksud di situ ya bisa dikatakan dengan kekuasaannya, dipecat atau didenda gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu gimana maksudnya? Jika tidak mampu maka rubah dengan lisannya. Suruh visuin lah. Dinasihatin, dikasih tahu yang benar. Gitu. Terus kalau dia agak mau, Maka dengan hati gimana? kalau dia agak mau atau umpamanya diceramain ikut nyeramain gimana? Atau ngungkit-ngungkit kebaikannya, umpamanya dulu pernah dibantu, kemudian pas dia buat salah diceramain malah kamu itu sukses karena dibantu saya dulu, kan kita jadi malu sendiri nyeramain dia gitu. Berarti kalau kira-kira kalau dirubah dengan lisan, kira-kira kita yang akan malu sendiri, maka gimana langkah kita? Maka dibantu dengan hati.
Maksudnya gimana itu? Didoakan. Terus selain itu? Iya, ya sejenis itulah gitu ya. Didoakan atau mengingkari hatinya bahwa dengan perbuatannya itu gak terima, kita gak terima, cuma karena kita mau mengingatkan, mau mukul dia, kita antar kalah, dia pesilat umpamanya, mau nyeramain, takutnya kita ini dipermalukan, ya akhirnya ingkar aja gitu dengan hatinya. Kita gak terima loh dengan perbuatan kamu itu dalam hati, tapi ya kita gak berkuasa gitu. Itu udah paling lemah itu katanya. Paham ya? Terus hadis 37. Al-haditsu as-sabi'u wa thalathuna. Al-haditsu utawi kikon hadis as-sabi'u kang kaping 7 wa thalathuna lan 30. Ani Ibnu Abbasin, dan riwayatake saking Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu ridhani Allahu setan Allah anhuma marang Abdullah lan Abbas. Ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam perkara yarwi kang riwayatake setan Rasul, hi ing ma arab bihi saking pangerane Rasul. Tabaraka mugi barokah setan Rabb wa ta'ala lan halim mahluhur setan Rabb. Wala andika setan Rasulullah, innallaha satamane Allah kata baik nyata setan Allah alhasanati yang pira-pira kebagusan wasayyiati lan pira-pira keelekan. Summa bayyana mengko nuli jelasake setan Allah zalika yang mengkono-mengkono kang pinutur. Faman hamma mengko utawi paman mengko desapane wong hamma iku nejo sapa man dihasanatin kelawan kebagusan falam ya'mal mengko ora nglakoni sapa man ha ing hasanah kata mengko nyatet ha ing hasanah Allahu setan Allah indahu yang dalam ngasane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Stop dulu. Tadi itu di situ ada lafaz kamilah. Kamilah itu beri'rab apa? Beri'rab nasab. Kenapa beri'rab nasab? Karena menjadi naat. Jadi naat dari mana? Jadi naat dari hasanatan. Naat dan man'ut itu harus sama dalam hal apanya? Dalam ma'rifat atau nakirahnya, muzakkar atau muannasnya, mufrad musanna atau jamaknya, rofa nasyab atau jadnya. Itu udah masuk syarat yang itu enggak? Ya. Dasarnya gimana? Al-Muqdad bil-ta'rifi wa at-tankiri ma lima talakam rubiq min kurama ahwana dat-tauhid wa at-takiri aw sifahuma kal-kini fahuma qufaw na'atwa wa ma'rifat wa nakirahe karma atmu dakalan mu'annase wa tuwa mufrad kana jama'i wa nasukan wa jari. Kamilah di situ rumus A1-nya apa aja? Nakira. Nakira, kok tahu nakira? Karena ada tanwin. Terus Mu'rab. kok tahu ma'rab? Karena bisa berubah. Terus Mu'annas. kok tahu mu'annas? Karena ada tanda mu'annasnya berpetak. Emang tanda mu'annas itu apa aja? Alif, ta, dan menyimpan ta. Dasarnya gimana? Alamat ta ini taun au alif tapi asalnya yang pada takal katif kiri nemu anas alif utawa tak lan katong tanpa tendukan menyimpan ta. Terus Mufrad. mufrad, kok tahu mufrad? Karena tidak ada tanda-tanda musanna dan jamak. Emang tanda musanna itu apa? Ani pada bentuk rofa, aini pada bentuk nasab dan jar. Dasarnya gimana? Bil alif irfa'in wa tanawakilan
jami'an bil alif fil fa'il tanama kila kita bibut mari mutawal bila atakhluqu liya fi jami'iha alif yarwana sebelum pada pasang alif pada ulif mutana rafa alif lanjar nasyab bayanan tak tepat kitab pada nama jamu imam ambil tahafut laqalla mami kasrihin atau anu nama dunia wa mahaqin bi asila kastamu tadi menjamalan nul haqi wa jani fathah tafniya lan haqi wa kasrah. Terus lanjut bacanya. Wa in hamma biha lana menuju sepeman wa in hamma lana menuju sepeman biha kelawan hasanah fa amilaha maka nglakoni sepeman ha ing hasanah kata maka nyatet ha ing hasanah Allahu subhanahu Allah indahu ing dalam masane Allah asyara hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan ila sab'ani atil dha'fin tumeka 700 tikelan ila al-atin marang pira-pira tikelan kafiratin kang akeh. Wa in hamma lamun jasa paman bisayiatin kelawan keelekan falam ya'mal mangko ora nglakoni sapaman ha ing sayi'ah kataba mangko nyatet ha ing sayi'ah Allah subhanahu Allah indahu ing dalam ngarsane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Wa in hamma lamun jasa paman biha kelawan sayi'ah fa'amila mangko nglakoni sapaman ha ing sayi'ah kataba mangko nyatet ha ing sayi'ah Allah setan Allah sayyi'atan ing keelaan wahidatan kang siji. Rawais riwayatake Ibnu hadis Al-Bukhari sunan Imam Bukhari wa Muslimun Imam Muslim. Fi sahihaihima ing dalam kitab sahih loro Imam Bukhari dan Muslim di hadis hurufi dalam istilah huruf. Coba terangkan keterangan singkatnya. Jadi di hadis ke-37 ini sahabat Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah mencatat beberapa kebaikan dan beberapa keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang niat melakukan kebaikan dan tidak dilakukan niat tersebut, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan kamilatan yang sempurna. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti saya pengen bangun masjid, namun 2 hari setelah saya berniat tersebut saya meninggal. Jadi Allah telah mencatat untuk saya satu kebaikan penuh. Terus niatnya tadi yang membangun masjid itu punya dana apa cuma angan-angan aja? Angan-angan kalau udah sukses apa gimana? Kalau asal-asalannya semua orang bisa. Masa iya orang nggak punya dana niat saya membangun masjid gitu? Kecuali depannya udah ada niat kalau besok-besok saya kaya banyak uangnya maka saya bangun masjid, itu masuk akal. Kalau orang nggak punya dana terus mau bangun masjid karena mau nyari hasanah gitu, iya kayak gitu yang dimaksud. Coba contoh yang lain yang lebih masuk akal. Misalnya saya lagi sakit. Terus saya berniat kalau saya sembuh saya akan menyantuni anak yatim. Terus habis itu malah saya meninggal. Itu kan masuk bab nadar kayak itu. Kalau kayak gitu kok malah meninggal terus dari tadi? Gampangnya itu kayak gini aja kan, kalau malam itu ya ada waktu tahajud, nanti ya pengen tahajud udah niat bener-bener gitu, pokoknya ntar malam saya mau bangun mau tahajud gitu, udah niat bener-bener, malah kebablasan sampai subuh. Nah seperti itu yang dimaksud. Gampangnya dia udah niat benar-benar mau bangun malah kebablasan, maka dia akan
ditulis sebagai orang yang bertahajud gitu. Tapi bukan pura-pura. Kalau pura-pura cuma pengen ntar biar saya ditulis kebaikan, saya mau pura-pura niat tahajud sebelum tidur. Ternyata kebablasan besoknya gak jadi tahajud. Ya gak dapat karena itu niatnya cuma pura-pura. Jadi malaikat itu tahu ya pura-pura mah enggak. Gitu ya. Jadi niat yang sungguh-sungguh itu kemudian enggak terrealisasikan ya, maka dapat pahalanya meskipun enggak menjadi kenyataan niatnya. Penting niatnya sungguh-sungguh, bukan mau nipu malaikat. Terus lanjut. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'asyara hasanatin ila 700 dha'fin ila al'afin katsira. Kemudian barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan niat tersebut dilakukan, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, ila al'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat dan tak terhingga saking banyaknya. Ya. Gampangnya itu seperti contohnya apa? Yang biasanya sering mendengar dilipat gandakan itu seperti apa? Pahala apa itu? Seperti pahala orang yang membaca Al-Quran, setiap hurufnya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau dia membaca Al-Qurannya 1 juz, maka akan berlipat-lipat banyaknya. Oh, kayak gitu ya. Kalau saya yang sering dengar itu biasanya itu pahala yang berlipat-lipat itu pahalanya sedekah. Iya biasanya sih kalau ada orang menyampaikan itu ceramah-ceramah, kalau sedekah 10 ntar dilipatkan jadi 70 balasannya, atau sampai beratus-ratus puluh sampai gak terhingga gitu. Tapi kalau udah niat mau sedekah kemudian jadi kenyataan sudah kebenaran, bisa jadi ya begitu. Balasan itu gak harus berupa sesuatu yang sama, bisa jadi cuma nilainya yang berlipat-lipat. Terus Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang berniat buruk kemudian tidak dilakukan niat tersebut, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna, yang penuh. ya coba contohnya seperti Contohnya seperti, karena saya tinggal di asrama, terus pengiriman uangnya tidak lancar, saya melihat teman saya tuh punya uang banyak, terus saya berkeinginan ingin minta sedikit, ngambil sedikit tanpa pengetahuan dia. Namun setelah itu saya nonton YouTube, ketemu pengajian kalau mencuri itu mendapat dosa, jadi saya batalkan niat tersebut. Maka seperti itu ya, maka dicatat sebagai kebaikan, satu kebaikan itu. Itu lah kemurahannya siapa itu? Kemurahannya Allah. Iya, kita udah berniat buruk karena gak jadi ditulis kebaikan. Kalau teman kita yang berniat buruk pada kita udah tahu paling deplok. Terus Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang berniat buruk kemudian dilakukannya tersebut, maka Allah mencatat baginya satu keburukan saja. berarti cerita tadi dilanjutkan. Iya. Jadi setelah itu
Saya begadang sampai malam nungguin semua orang tidur. Habis itu saya buka lemarinya, saya ambil uangnya. Maka Allah mencatat bagi saya satu kejelekan saja. Beda ya sama kebaikannya. Kalau kebaikan sampai ditikal-tikalkan, sampai kita agak bisa ngitung ya. Iya. Itu pedulinya siapa itu? Pedulinya Allah. Tapi kita yang nggak peduli ya. Kita dipeduliin, kita nggak peduli. Terus sudah. Oh sudah. Lanjut. Hadis 40. Sekalian langsung hatamin 40 dulu. Al-haditsul arba'una. Al-haditsu utawi hadis al-arba'una kang kaping 40. Itu stop dulu. Kenapa dibaca al-hadis itu? Karena menjadi khobar. Kabar dari mana? Khobar dari mubtada yang dibuang. Apa takdiran mubtadanya? Hadza. Ada. Terus kenapa mubtadanya dibuang? Karena sudah maklum. Ada kaidahnya enggak? Ada. Di mana kaidahnya? Mubtada atau khobar yang sudah maklum maka boleh dibuang. Ada dasarnya? Ada. Baca. Wa hasbu ma yu'lamu jaizum kama taqulu zaidum madama indakuma. Wa fi jawadin kaifa zatun qultanit fazatun istughni anhu idh urif dan masma'lum lan dipaham kati tarang tata'u ta wa khabar dibuang. Terus khabar hukumnya? Punya rofa. Itu rafa enggak? Rofa. Baca dasarnya. Farfa'u mubtada bil ibtida kada karafu khabar bil mubtada. Seperti kita mubtada rofa sebab anane mubtada khabar rofa. Terus apa itu tanda rafanya? Dhammah. Baca dasarnya. Rafa bil dhammi wa syuban fathah wa jar kasr kadhikrum wa abdahu yasr. Hadis ini taskin wa ghairu ma dzikir ya nubunahu ja'a khubanina min rafa dhamana syafal hajazan sukun jar kasr diki ra'i Allah kang tekun. Terus lanjut. Ani bin Umar dan riwayatake saking Ibnu Umar radhiyallahu mukum ridani Allahu sitan Allah anhuma marang Abdullah lan Umar. Wala ngendika sitan Ibnu Umar akhadha ngalat Rasulullah sallallahu utusane Allah sallallahu alaihi wasallam biman kibi ing pahuna ingsun. Faqala mongko dewa sinten Rasulullah kun ana sapa sira fid dunya iku tetep ing dalem donya ka'annaka kaya setamene sira gharibun iku wong asing aw abir sabilin utawa wong nyebrang dalan. Maka nalan ana Ibnu Umar sinten Ibnu Umar radhiyallahu anhu ridani Allah sinten Allah taala halim mahuluk sinten Allah anhuma marang Abdullah lan Umar. Yaqulu halim ngendika sinten Ibnu Umar ila amsaita indal melikane manjing sore sapa sira fala tantatiri mongko aja ngenteni sapa sira asbaha ing wektu subuh. Wa idza asbahta an indal melikane wektu subuh sapa sira fala tantatiri mongko aja ngenteni sapa sira almasa ing wektu sore. Fakhul lan ngalato sapa sira min syihatika saking wektu sehat sira limarudika marang larana sira amin hayatika lan wektu uripe sira limatika marang matina sira. Rawas riwayatake hadis Al-Bukhari sunan Imam Bukhari. Jelaskan penjelasan singkatnya dari hadis tersebut. Jadi di hadis ke-40 ini sahabat Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW memegang bahuku, kemudian berkata, hidup di dunia ini jadilah kamu seperti orang yang asing atau orang yang menyeberang jalan. Maksudnya gimana ya perkataan itu kalau dijabarkan? Dunia itu kita hidup di dunia hanya sementara. Makanya diibaratkan seperti orang asing, karena orang asing itu kalau mampir hanya sebentar, tidak mungkin berlama-lama. Terus yang dimaksud dengan seperti orang nyebrang jalan itu gimana?
sama, hanya sebentar. Gak mungkin orang menjalan-jalan sampai 1 jam, 2 jam, sampai berjam-jam. Makanya hidupnya itu harus merasa sebentar ya. Jangan sampai lupa karena kaya ngerasa mau hidup selamanya gitu. harus memanfaatkan waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, terus Karena kunci kesuksesan adalah kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus besok? ya, terus lanjut keterangannya. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tanzil syubaha wa idza asbahta fala tanzil masaa. Akhudh min nasihatika limaradika wa min hayatika limautika." Maksud dari kalimat tersebut adalah jangan sampai kita membuang-buang waktu dan menyanyiakan waktu, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Karena kita hidup dunia ini bertujuan untuk mencari bekal di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Maksudnya tadi apa itu? Tag apa? Tag tadi itu? Tagnya? Gimana? Tag dari Ibnu Umar itu gimana tagnya? Idza amsayta fala tanzil syubaha. Nah itu maksudnya gimana itu? Jika di sore hari, jika kamu berada di sore hari, maka jangan menunggu waktu pagi. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Pelajaran yang bisa diambil di situ. Kok bisa sampai dikatakan seperti itu? Kalau berada di sore ya jangan nunggu pagi. Terus apa yang ditakutkan itu? Ya yang ditakutkan apa umpamanya? Umpamanya saya mau nunggu pagi aja gitu, nggak mau sekarang gitu umpamanya. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Jangan sampai nunggu pagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa saja 2 jam nanti saya meninggal duluan. Makanya jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadinya yang direncanakan pagi bisa jadi nggak sampai ya kalau ditunda-tunda. Iya kan? Kan begitu. Kenapa kalau pas lagi berada di sore kemudian ditunda-tunda? Saya mau mengerjakan pagi, sedangkan pagi belum tentu nyampe. Kalau nggak sampai kan berarti kan nggak kesampaian yang mau dikerjakan paginya. Iya. Terus sudah. Oh sudah. Terus lanjut hadis yang terakhir. Ini siap dibom dengan pertanyaan. Al-haditsu tsani wal arba'una. Al-haditsu tabiki ikon hadis at-tsani kang kaping pindho wal arba'una lan 40. An Anasin dan riwayatake saking Anas radhiyallahu anhu ridani Allahu sinten Allah anhu marang Anas. Wala ngendika sinten Anas, sami'tu midengar sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sinten Rasul. Wala dawa Allah sinten Allah ta'ala halim mahulur sinten Allah. Ya bani Adam, he an Adam, innaka satamani sira ma da'auta ing dalam selakine gelem donga sapa sira ni ing ingsun ora jauta lan kerem ngarep sapa sira ni ing ingsun ghafartu maka awi ngapura sapa ingsun laka marang sira alama ing atas perkara kana kang ana apa ma ing kasangge sira wala ubali lan ora peduli sapa ingsun. Ya bani Adam, he anak Adam, lau balagos lamun tumeka dunubuka apa pira-pira kesane sira anana samai ing ngluwihi langit semastaghfarta mongko nuli jaluk ngapura sapa sira ni ing ingsun ghafartu mongko awi ngapura sapa ingsun laka marang sira. Ya bani Adam, he anak Adam, innaka satamani sira lau ataita lamun teka sapa sira ni ing ingsun yaqura bil ardi kelawan tukupe bumi khodoya apane pira-pira kesalahan summa laquita mongko nuli
Nemoni sapa sira ni ingsun la tusyriku hale ora nyekutukake sapa sira bi kelawan ingsun syai'an ing suci-suci la ataitu maka yektinakan sapa ingsun ka ing sira biqurabiha kelawan tungkepe bumi maghfiratan apane pira-pira pengampunan. Rawas riwayatake hadis at-Tirmidzi sunah Imam Tirmidzi. Aku lan hadis Imam Tirmidzi haditsun iku hadis hasan kang bagus sahihun tur kang leres. Jadi di hadis ke-42 ini sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hei anak Adam, sesungguhnya jika kalian mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan memberi ampunan kepada kalian, kepadamu atas apa dan segala apa yang telah kalian perbuat, saya tidak peduli." Ya bani Adam, law balagha dhunubuka anana samai mastaghfartani wa ghafartu laka. Hai anak Adam, apabila kalian datang kepadaku dengan banyak dosa hingga melebihi langit, kemudian kalian meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an fa ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, sesungguhnya jika kalian datang dengan beberapa kesalahan hingga sepenuh bumi, kemudian kalian datang padaku dengan tidak menyekutukan aku dengan segala sesuatu apapun, maka aku akan mendatangi kalian dengan sepenuh bumi pengampunan juga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kandungan dari hadis itu yang bisa diambil oleh kita itu apa? Pelajarannya yang bisa diambil oleh kita. Jadi jika kita mau berdoa dan berharap kepada Allah, maka Allah dengan mudah memberi ampunan kepada kita. Jadi dengan kata lain, kita dilarang putus asa meskipun umpamanya kita udah punya dosa yang menurut kita udah gak ada ampunannya lagi, pintu ampunan Allah itu masih tetap terbuka. Yang penting dia sungguh-sungguh gitu, karena masih lebih gede ampunan Allah daripada dosa seseorang tersebut gitu, selagi orang itu emang benar-benar berharap gitu. Tidak usah khawatir saya gak akan diampuni oleh Allah gitu, gak usah khawatir kayak gitu. Itu pelajaran yang bisa diambil. Gak usah putus asa karena udah banyak dosanya, akhirnya gak mau balik-balik karena saya udah gak dimaafkan sama Allah gitu. Jadi itu salah pemikiran seperti itu. Apalagi ada seseorang nanya pada kita, umpamanya bercerita, saya udah membunuh orang sekian, kemudian udah biasa di tempat yang terlarang sekian, kemudian malah kamu itu udah gak dapet ampunan. Kita orang tambah putus asa, udah nyari solusi malah dipojokkan gitu. Selama orang itu masih sungguh-sungguh, ya ampunan Allah itu tetap terbuka lebar. Tapi dengan catatan, yang terakhir apa catatannya tadi? Dengan catatan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun.
Jadi dengan catatan kayak itu maka Allah itu tidak peduli gitu. Mau dosanya nyampe langit, melebihi langit, atau kalau ditaruh di bumi, bumi sampai tertutup dengan dosanya orang tersebut, satu orang aja gitu maunya, itu Allah gak peduli kan. Allah ubali kata Allah. Lagi masih mengharap. Jadi gak usah putus asa. Tapi catatannya di belakang diingat, nggak menyekutukan. Kembali ke teks, coba teksnya ulang di awal. Iya, saya mau nanya i'rabnya. Dibaca. Iya, teksnya. An Anasin, dan diriwayatkan sama Anas radhiyallahu anhu, Allah maksudna Allah anhu marang Anas. Wala ngendika sama Anas, sami'tu midengat sapa ingsun. Kola itu apa jenisnya? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Kok tahu fi'il madi? Karena itu dasar fa'ala. Alah. Terus kalau kedosan fa'ala, kenapa tengahnya itu gak dihargatin? Karena apabila ada kata apabila ada waw atau ya yang hidup sebelumnya harakat fathah maka diganti alif. Berarti itu kola asalnya? Gowala. Kawala. Dasarnya gimana? Apapun aw ya umi tahrikin tasfir alifani berarti daripada bertambah tasfir. Aw utawa ya urut sadatan yang pertama kawawi alif gantinya. Terus Sami'tu mendengar sapa ingsun. sami itu apa jenisnya? Fi'il. Fi'il. Kalau fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Ikut wazan apa? Mengikuti wazan fa'ila. Fa'ila. Kok itu sami itu? Karena fi'il madi yang bertemu dengan dhamir mutaharrik maka dibaca sukun. Yang dibaca sukun bagian mananya? Lam fi'ilnya. Fi'ilnya atau dengan kata lain huruf yang terakhir. Dasarnya gimana? Wa akhirul malikahan mutlaqo adama imbi wa yahriqo. Terus lupa. Coba di tasrif lugawi itu. Sami'a 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 sami'ata sami'na sami'ata sami'tuna sami'tum sami'tu sami'tuna sami'tuna sami'tu sami'na. Terus lanjut. Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal yang ngendika sunah Rasul. Kenapa itu? Ada halnya di situ. Sekarang jadi hal. Ya, kenapa kok jadi hal? Karena isim maf'ul yang menerangkan fa'il. Mana itu? Yang si maf'ul. Yaqul. Yaqulu. Kok bisa si maf'ul? Apa jenisnya yaqulu itu? Fi'il. Fi'il. Kok jawabannya si maf'ul? Kenapa di situ kok bisa jadi hal? Karena itu jumlah. Kodenya gimana jumlah yang terletak? Ada jilid 5 itu. Mana katanya? Jumlah yang terletak setelah Oh, setelah apa itu? ya apa?
Itu terletak dari isim ma'rifat panakirah. Marifat. Ma'rifat. Terus gimana lanjutan kaidahnya? Jumlah yang terletak setelah isim marifat maka kedudukannya sebagai hal. Terus gitu ya. Dasarnya gimana? Gimana dasarnya? Coba lagi. Kok lupa terus? Oh jumlatul. Jumlatul hadis wa maqaddimah riwayat al yakin. Gimana? Diwawin au. Lima kemarin atau lima. Terus Sahabat al-Hudayf ya kok amal hadirin. kemana itu? Pada utubat in Timu yang sahabat hazami Roma mengalami kholas sebelah non-damir utawa nang mudhar hadat tanpa waw. iya gitu. Terus lanjut. Qala jauh Allah husdan Allah ta'ala halimah husdan Allah. Terus Ya benar Adam Hi anak Adam itu innaka. ya benar. Kenapa dibaca ibna itu? Enggak ibni atau ibnu aja. Karena menjadi menanda Menada apa itu? menanda mudhaf. Menada mudaf. Emang menada mudaf itu gimana? Menanda mudhaf punya nasab. Dasarnya gimana? Abdul Mu'ad wa farman adal mufrada alladhi fi raf'ihi yakunu mufidah wal mufrada al manqura wal mudhaf wa syibhun syibhan min khilafa min rafa munada ma'rifat mufrad wa syibhina syibhan nakira mufrad. Terus Adam itu berirab apa? Berirab apa itu Adam? Ajabna Adam kan? Terus berirab apa itu Adam? Nasab. Kau tahu berirab nasab? Fathah belum tentu nasab. Bukan belum tentu iya. Tapi nasab. Ya gak semua fathah nasab gitu aja. Bukan fathah belum tentu nasab. Fathah itu udah pasti nasab. Tapi gak semua fathah itu nasab gitu. Terpintrap cer Kok tahu berirab jar? karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Emang mudhaf ilaih itu hukumnya gimana? Mudhaf ilaih hukumnya jar. Iya. Terus apa tanda jarnya itu? Tanda jarnya menggunakan fathah Kenapa pakai fathah? karena karena isim ghair munsharif tanda jarnya menggunakan fathah. Gitu. Masuk ke alasan yang mana itu? Masuk alasan dua alasan karena nama dan ajam. Dasarnya gimana? Gak tahu. Kok lupa terus dari tadi? Jilid 5 lupa, jilid 3 lupa. Masih belum jilid 4. Wal ajamiyul. Lanjutkan. Wal ajamiyul wa ta'rifi ma. Banyak sedekahnya namanya itu. Dari tadi senyum terus. Zaidin alas. Jadi alat tadi belum dana. Terus
Terus loro sebab Para sebab ya kata yang lupa ajalan kayaknya keputusan alam. terus lanjut. Innaka satamana siro ma da'auta yang dalam selakini belum jalo pasiro ning ingson pada jauta lan ngarep-ngarep sapa siro ning ingson wafartu mongko ngapura sapa ingson laka marang siro alama ing atase perkara kana kang ana apa mah mingka saking sira wala ubali lan ora peduli sapa ingsun. Ibana Adama ya anak Adam la balagot lamun tumeka gunung buka apa pira-pira dosane sira ananas samai ing luwih langit tumas taufatta mongko nuli delok ngapura sapa sira ni ing ingsun wafartu mongko awe ngapura sapa ingsun laka marang sira. Ibnu Adam, he anak Adam, innaka satamana sira, tau ataita, lam teka sapa sira ning ingsun yaqura bil ardi, kelawan tukai bumi, khodoya apa nepra kesalahan, semara kuita, mongko nekani sapa sira ning ingsun, la tusyriku, hale ora nyekotokake sapa sira di kelawan ingsun, syai'an ing suci-suci, la ataitu, mongko nekani sapa ingsun ka ing sira diqura biha kelawan nukopi bumi maghfiratan apane pira-pira pengampunan. Wa sendiriatake hu ing hadis at-Tirmidzi wa sunan Imam Tirmidzi. Aqala an yadika sunan Imam Tirmidzi. Haditsan iku hadis hasan kang bagus sahih hadis al-Gharas. Kayaknya cukup aja pertanyaannya ya. Daripada antar saya nanya banyak terus lupa semua. Yang penting sampai sini aja ya. Kalau yang bagian lupa-lupa dipelajarin lagi untuk tes selanjutnya di masa mendatang. Iya. Cuma di situ aja masalahnya. Tinggal ngulang hafalan.